Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi semua umat tebusan Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Sosyanim yang akan terus menyatukan iman, pengharapan, dan kasih kita tetap di dalam Tuhan, sumber segalanya. Marilah kita memulainya dengan doa. Bapa yang baik, malam ini kami datang dan ada di hadapan-Mu. Kami rindu merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus ada bersama kami, mengurapi kami, mempertajam pendengaran kami seperti seorang murid yang akan Engkau persiapkan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Judul renungan firman Tuhan malam ini adalah mencapai sasaran. Mazmur 90 ayat 12. Demikian ayat dalam Alkitab yang akan kita perhatikan. Bersama kita akan membuka Alkitab kita dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dan di rumah masing-masing kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 90 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ayat ini terdiri dari dua kalimat utama yang disisipkan satu kata penghubung, yaitu kata hingga. Kata hingga ini memberikan sebuah pengertian yang saya sebut istilahnya dengan ada sasaran yang harus dicapai. Target, tujuan, sasaran yang perlu kita raih, perlu dicapai, yaitu beroleh hati yang bijaksana. Dengan apa? Dengan menghitung hari-hari kita sedemikian, menghitung hari-hari kita begitu rupa, begitu sungguh-sungguh. Mazmur 90 ini dicatat dalam Alkitab sebagai sebuah doa Musa yang memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Musa adalah pemimpin Israel terbesar jauh sebelum Israel mempunyai raja, bait Allah, dan tanah milik sendiri atau tanah perjanjian. Dalam doanya, kita dapat ketahui bahwa Musa melalui hari-hari yang luar biasa dalam tuntunan serta didikan Tuhan. Musa tahu perlunya sasaran memperoleh hati yang bijaksana. Dan inilah doanya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana merupakan kecakapan dalam bertindak. Bijaksana juga berarti menggunakan akal budi yang dibekali dengan pengalaman dan pengetahuan, arif serta tajam pikiran. Suatu sikap hati-hati, cermat dan teliti, terutama dalam menghadapi kesulitan. Beberapa waktu lamanya kita terkondisi dalam situasi yang tidak biasa. Kalau kita hitung hari-hari kita, bahkan kalau kita ada sampai di akhir bulan ini, mungkin kita merasakan suatu keadaan yang tampaknya makin sulit. 2 Timotius 3 ayat yang pertama menuliskan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tentu sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena firman Tuhan membekali kita. Dan itulah sebabnya, perhatikan bagaimana sekarang dengan kita. Apakah sasaran kita setelah melalui hari-hari yang sulit ini berlalu? Ingat, sasarannya bukanlah akhirnya kita menjadi bosan, jenuh ya di rumah terus, dan lain sebagainya perasaan yang bisa timbul dari hati kita. Namun, ingatlah kita perlu mencapai sasaran, yaitu diperolehnya hati yang bijaksana, seperti doa Musa. Apa yang perlu kita lakukan? Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajarlah kami Tuhan. Mari kita belajar kepada Tuhan. Dalam Alkitab
ada beberapa petunjuk atau indikator tentang orang yang bijaksana, yaitu pertama, orang yang berhati-hati dan menjauhi kejahatan, sabar dan berpengetahuan. Amsal 14 ayat 16 bagian yang pertama, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Dalam ayat yang ke-17 bagian yang B, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ayat 18 bagian yang B juga, tetapi orang bijak bermahkotakan pengetahuan. Yang kedua, dalam Matius 7 ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya, orang yang bijaksana dalam Alkitab adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Menghitung hari-hari kami sedemikian. Mari jalani hari-hari dengan sungguh-sungguh melakukan setiap perintah Tuhan dengan setia. Ulangan 4 ayat yang ke-6 bagian pertama mengatakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Melakukan apa? Mari kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Ulangan 4 ayat 1-5, yaitu melakukan perintah, ketetapan dan peraturan dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 98 mengatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Bijaksana, inilah sasaran yang akan kita capai. Namun, hati-hati, sasarannya adalah bijaksana, bukan juga lebih dari itu. Artinya, bukan sampai kita menjadi sombong atau bermegah karena kebijaksanaan itu sendiri. Bagian lain dalam Alkitab, yaitu dalam Yeremia 9 ayat 23-24, memberi satu catatan penting. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Dan seterusnya, ayat yang ke-24 mengatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan. Puji Tuhan, biarlah makin hari saat kita terus menghitung hari-hari berjalan bersama Tuhan, kita pun akan mencapai sasaran, memperoleh hati yang bijaksana. Bijaksana dalam menggunakan waktu sepanjang hari kita. Bijaksana dalam mengelola keuangan yang mungkin saat ini semakin menipis. Bijaksana bersikap ketika kita mendengar atau melihat atau bahkan bila diizinkan mengalami keadaan-keadaan yang sukar ini. Biarlah semakin selaras dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari mengakhiri renungan kita dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami menghitung hari-hari kami, terus berjalan bersamamu hingga kami dapat beroleh hati yang bijaksana. Mampukan kami Roh Kudus menjadi orang-orang yang bijaksana sesuai firman-Mu yang akan turut menuntun banyak orang di sekitar kami kepada jalan kebenaran dan keselamatan dari Tuhan. Berkati setiap kami yang telah merenungkan firman-Mu, kami simpan itu semua dalam hati kami. Kami juga berdoa memberkati kota kami, memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin, juga orang-orang di garda terdepan dalam situasi hari-hari ini. Biarlah semuanya senantiasa dalam penyertaan-Mu. Kesehatan, kekuatan, bahkan apapun yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami, Tuhanlah sumber segalanya yang memberkatinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.